Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang kelima. 2 Korintus 8 ayatnya yang kelima, saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bertemakan memberi yang terbaik. Kita sudah mendengarkan dan kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 5, yang dimana di sana menceritakan tentang kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia. Jika kita lihat, kita coba pahami akan kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Di sana mereka dikatakan bahwa hidup mereka dalam keadaan susah. Mereka sedang mengalami penderitaan. Bahkan mereka hidup di dalam kekurangan, di dalam kemiskinan. Tetapi melalui hal ini, melalui surat ini, Rasul Paulus mencoba menceritakan bagaimana gambaran kehidupan dari jemaat Makedonia. Walaupun mereka dalam posisi kehidupan dalam keadaan susah, walaupun mereka hidup miskin secara ekonomi, bahkan mereka selalu mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan hidup. Tetapi Rasul Paulus bersaksi. Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia, mereka mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya kepada Tuhan mereka mau memberi, tetapi Rasul Paulus berkata bahwa jemaat-jemaat Makedonia mereka juga mau memberi kepada sesama, bahkan memberi kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi melalui ayat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, melalui tema kita memberi yang terbaik, kita dapat belajar melalui jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini. Terkadang di dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan, kita sebagai umat-umat Tuhan, kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia. Karena kita sebagai umat-umat Tuhan sering juga mengalami yang namanya penderitaan. Kita juga sering mengalami yang namanya kesusahan. Bahkan kita sering mengalami hidup di dalam pencobaan-pencobaan. Tetapi melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar supaya kita dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan.
bahkan kepada sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bicara tentang memberi yang terbaik, terkadang kita berpikir bahwa kadang kalau kita memberi itu ketika kita di dalam keadaan berkelimpahan, ataupun terkadang kita berpikir baru bisa memberi ketika kita memiliki banyak uang, banyak harta, baru kita bisa memberi. Tetapi melalui ayat firman yang sudah kita baca, di sana diajarkan kita agar kita bisa memberi dari segala kekurangan kita. Karena kalau kita memberi dari segala kelebihan kita, maka itu sesuatu hal yang biasa. Semua orang bisa melakukan hal demikian. Tetapi ketika kita belajar untuk memberikan dari segala kekurangan kita, maka itulah pemberian yang terbaik, yang sangat-sangat disenangi oleh Tuhan. Sama seperti kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka susah, mereka menderita, tetapi mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ketiga di pasal 8 ini, di sana dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat Makedonia, mereka mau memberikan lebih dari apa yang mereka miliki, dari apa yang tidak bisa mereka berikan. Itu mereka belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang menjadi perenungan kepada setiap kita umat Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kehidupan kita? Apakah sepanjang hidup kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Atau selama ini kita hanya memberi biasa-biasa saja? Oleh karena itu, mari kita merenungi setiap kehidupan kita, sepanjang kehidupan yang sudah kita jalani. Sudah sampai di mana kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Karena sesungguhnya kita sebagai umat Tuhan sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kasih Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai pada saat ini, kalau kita masih boleh ada, kita masih boleh diberikan kesehatan, bahkan kita masih boleh diberikan nafas hidup, itu semata-mata karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, apa yang menjadi balasan kita? Sudahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Bicara tentang memberi, terkadang kita hanya berorientasi kepada uang. Tetapi sesungguhnya memberi yang terbaik kepada Tuhan bukan hanya di dalam bidang keuangan. Karena Tuhan mau kita memberi yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau kita memberi yang terbaik melalui kehidupan kita. Salah satu contoh, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita berikan yang terbaik. Mari kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokus
Mari hati kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Jangan pikiran kita bercabang-cabang. Tubuh kita ada di rumah Tuhan, tetapi hati dan pikiran kita ada di mana-mana. Dan seolah-olah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui tema kita, memberi yang terbaik. Pada saat ini, jika kita merasa kalau kita masih belum memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan kita tidak tahu bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita bacakan bersama-sama. Kita bisa belajar salah satunya dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini. Walaupun mereka dalam keadaan susah, tetapi mereka mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mereka mau memberi dari segala kekurangan mereka. Pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita dalam keadaan susah, sama seperti kondisi jemaat-jemaat Makedonia. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pencobaan-pencobaan hidup. Mungkin saat ini kita dalam keadaan susah. Hidup kita terjepit. Ekonomi kita semakin tidak pasti. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita belajar untuk memberi yang terbaik. Jangan kondisi kita, jangan keadaan kita mempengaruhi kita untuk memberi kepada Tuhan. Karena ingat, firman Tuhan yang berkata di dalam Lukas 6 ayat 38, di sana dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini firman mengajarkan kepada kita supaya kita dapat memberi. Karena di sana dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Di saat kita memberi, maka kita akan menerima. Mungkin bukan dari sesama kita, tetapi yang pastinya dari Tuhan. Kita akan menerima setiap balasan apa yang sudah kita beri. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah mau berutang kepada siapapun. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Apalagi ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka Dia akan lebih lagi memberi kepada setiap kita. Bahkan terkadang apa yang belum kita pikirkan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tuhan akan merancangkan, Tuhan akan memikirkan segala yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, di sana juga dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya percaya setiap kita umat Tuhan, kita mengharapkan, kita menginginkan untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa. Kita mau dalam kehidupan kita menerima berkat yang banyak. Maka kalau kita menginginkan supaya kita dapat menerima berkat yang luar biasa, berkat yang banyak itu, maka mari kita belajar melalui kebenaran firman ini. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 ini dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Maka kalau kita mau menuai banyak, maka mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Mari kita menanam benih yang terbaik. Mari kita menabur benih yang banyak. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memberkati segala usaha kita. Tuhan akan memberkati segala apa yang kita kerjakan. Dan kita akan menuai hasil yang baik. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita pada saat ini, apapun yang menjadi keadaan kita pada saat ini, janganlah itu menjadi sebuah hambatan untuk kita boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih-lebih kepada sesama kita. Tetapi mari kita belajar. Kita memberi dari segala kekurangan kita. Mari kita memberi kepada Tuhan apa yang kita miliki. Mari kita memberi kepada sesama kita apa yang bisa kita beri. Jangan kita menunggu kita berkelimpahan. Jangan kita menunggu kita memiliki banyak baru kita mau memberi. Tetapi mari kita memberi dari segala kekurangan kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan melalui itu semua, maka kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap umat-umat yang dikasihinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kepada setiap kita tidak saya panjangkan. Tetapi biarlah melalui renungan firman Tuhan yang sangat-sangat singkat ini boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, bahkan sesama kita. Sehingga kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita dapat dicicipi, dapat dinikmati, bahkan dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita dapat menjadi teladan dan kita dapat menyaksikan akan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kita dapat menyaksikan akan setiap pemberian Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Shalom.